Kali ini kita lanjutkan materi kelas 11 SMA mengenai integral pangkat pecahan dan integral bentuk akar. Nah, pangkat pecahan seperti ini, kita akan belajar bagaimana cara mengintegralkannya. Dan juga kalau memuat bentuk-bentuk akar seperti ini. Beberapa variasi soal akan kita bahas. Secara sekilas, ini seolah-olah akan menyulitkan. Padahal insya Allah ini gampang. Sebelum kita bahas soal, kita perlu memiliki prasyarat lebih dulu. Prasyarat ini yang sudah diajarkan di SMP dan di SMA kelas 10 sebetulnya. Nah, secara prinsip sama saja ya. Integral memiliki prinsip yang sama, mau pangkat bulat atau pangkat pecahan atau bentuk akar. Yuk kita simak. Integral dari 4x pangkat setengah sama saja, prinsip integral berlaku juga di pangkat pecahan. Ada 3 prinsip integral itu. Yang pertama, kita fokus pada pangkat ya. Nah, pangkatnya bertambah 1, ini kan. Setengah ditambahkan 1, samakan penyebutnya, ini tidak sama penyebutnya, jadi setengah tambah 2/2. 1 itu kan 2 dibagi 2 ya, supaya sama dengan ini. Sehingga ketika sudah sama-sama 2, maka atas tinggal dijumlahkan. Kita dapatkan 1 tambah 2 sama dengan 3/2. Sehingga ketika setengah ditambah 1 adalah 3/2. Itu pangkat bertambah 1. Kemudian yang kedua adalah, pangkat ini disalin ulang di bawah. Ini kan yang kita pelajari di video sebelumnya, persis sama. Ya. Kemudian ditambah C. 3 hal itu yang kita lakukan ketika mengerjakan soal integral. Fokus pada pangkat dulu, pangkatnya tambah 1. Setelah tambah 1 disalin ulang di sini, kemudian tambahkan C. Hanya seperti itu saja. Kemudian 4 dibagi 3/2 ini bisa menjadi perkalian, asalkan ini dibalik. Jadi 2/3. Begitu. Ya. Biasa kalau pembagian bisa dijadikan perkalian, asalkan posisinya ditukar. 3 di atas, 2 di bawah, ditukar menjadi 2 yang di atas, 3 yang di bawah. Sehingga pembagian boleh menjadi perkalian. 4 ditambah C ya. 4 kali 2, 8. Jadi 8/3 X pangkat 3/2 tambah C. Ini dasarnya dulu. Ini dasarnya dulu. Ya, prinsipnya, prinsip integral berlaku di bentuk video ketiga ini. Coba yang ini ya. 3/4 tambah 1 berarti kan pangkatnya. Demikian, jadi 7/4. Sehingga X pangkat 7/4 kemudian dijadikan disalin ulang di bawah. Kalau tidak ada bilangan berarti bubuhkan angka 1. Tambah C. Ya. Kalikan jadi dibalik 7/4 X pangkat 7/4 tambah C. Ini dulu, sampai sini dulu aja. Nanti kita akan belajar bagaimana mempersingkat dan lain-lainnya. Ya. Yang pertama kita persingkat dulu bagaimana sih kalau sebuah pecahan tambah 1. Perhatikan yang merah. Ya. Yang merah ini ternyata didapat dari pecahan itu sendiri. Sehingga kalau setengah tambah 1, sebetulnya tambahkan aja 1 dan 2. Jadi 3. 3/2 hasilnya. Kalau 3/4 tambah 1, berarti jumlahkan saja 3 tambah 4. Jadi 7/4. Sehingga kalau misalkan 5/7 tambah 1, tambahkan saja 5 tambah 7. Ya. Di bawahnya pasti pembagi 7 ya. Di sini juga kan asalnya pembagian 2, maka hasilnya pun pembagian 2. Di sini kisah tentang pembagian 4, maka pasti hasil juga pembagian 4. Di sini 5/7 asalnya, maka hasilnya juga pasti per 7. Cuman untuk di atas ini didapat dari 5 tambah 7. 13/7. Ya, jadi tanpa mengotret kita sudah bisa tahu setengah berarti 1 tambah 2. Itu aja. 3. 3/4 berarti 3 tambah 4. 7. Demikian. Itu cara lebih ringkasnya. Kemudian yang ini, karena selalu ya, ini pindah ke atas dengan dibalik, langkah nanti lagi kita tidak usah terus menyalin begini.
Ya, karena tahu asalnya dari mana untuk menjadi 7/4. Kalau di sini apa? Oh, ini ada yang salah ini, harusnya 4/7, mohon maaf ya. Harusnya ketika dibalikan jadi 4/7, kebalikan ini. Bukan 7/4 lagi, tapi 4/7. Misalkan begini, ini kan 3/2, jadi 2/3 disimpannya. 7/4 jadi 4/7. Ya, kebalikan, karena ini dibalik. Ya, yuk. 3/2, salin ulang kan 3/2 yang tadi ya. Oke, ini yang tadi. 4/7 harusnya. Nah, yang C sekarang, yang ini. Yuk. 5/6 tambah 1 berarti 5 tambah 6, 11. Berarti X pangkat 11/6. Ya. Dibalikan langsung 6/11. Begitu. Satu langkah selesai. Yang ini sekarang. Ada angka 5, berarti 5X, tulis 5X. 1 tambah 3, 4. Berarti 4/3. Balikan di sini, 3/4. 3 kali 5, 15. 15/4, X pangkat 4/3. Ini prasyarat pertama. Gampang ya. Prasyarat yang harus dikuasai maksudnya. Penjumlahan dengan 1 gampang, tinggal dijumlahkan saja atas dan bawahnya. Nah, sekarang kita aplikasikan dulu lah ke dalam soal. Walaupun panjang begini, kita sudah tahu ini bisa 1 per 1 dikerjakannya. Kita fokus ke sini dulu. Pangkatnya adalah 2/3, berarti 2 tambah 3, 5. Sehingga 10X pangkat 5/3. 10X tulis aja ya, karena kita fokus pada pangkat. 5/3 jumlahkan. Setelah dijumlahkan, maka balikan di sini. 3/5. Langkah yang sama lakukan di sini. Negatif 9X. 7 tambah 2, 9. Berarti 9/2. Balikan di sini jadi 2/9. Lalu yang ketiga, suku ketiga, 1 tambah 4 adalah 5/4. Balikan 4/5. Sederhanakan yang bisa. 10 dengan 5 bisa dibagi 2, bisa dibagikan jadi 2. Sehingga 3 kali 2, 6. Ya, 6X 5/3. Kemudian yang ini pun bisa habis, 9 bagi 9 itu 1. Sehingga min 2, X pangkat 9/2. Yang ini biarkan saja, ini sudah sederhana, tidak ada yang perlu diolah lagi. Plus C. Ini jawabannya. Ya, sementara. Gitu. Kenapa sementara? Karena nanti kita akan ubah menjadi ke dalam bentuk akar. Begitu. Nah, sekarang prasyarat kedua. Prasyarat kedua itu mengubah bentuk pangkat menjadi pecahan. Menjadi akar maksudnya. Bukan pecahan. Kenapa pecahan ya? Pangkat pecahan menjadi akar maksudnya. Ya. Pecahan menjadi akar. Akar menjadi pecahan, maksudnya begitu. Mohon maaf. Nah, normalnya kan begini, X pangkat 2 itu pangkat itu. Nah, sekarang kalau pangkatnya pecahan, X pangkat 2 dibagi 3. Jadi X pangkat 2/3. Nah, cara penulisan lain, X pangkat 2/3 ini X pangkat 2/3-nya ditulis di sini. Nah, gitu. Hanya itu saja sebetulnya. Bentuk pecahan dan pangkat pecahan dan akar itu sebetulnya ini aja. 2. Nah, per3-nya disimpan di sini. Kalau bentuk akar di dalam akar gitu. Ya, dinempel di notasi akar. Itu saja sebetulnya. Yuk, 3X sekarang. 3X pangkat 1/4 misalkan. Masukkan ke dalam bentuk akar. Nah, pangkat ini milik siapa? Pangkat ini hanya milik X. Nempel di X bukan di 3. Berarti hanya X yang di dalam akar. X pangkat 1/4. Berarti X pangkat 1 tidak ditulis per 4. Hanya begitu saja. Sekarang yang ini, 5X pangkat 1/2. Berarti pangkat ini milik X saja kan? Ya. X pangkat 1/2. Khusus untuk 2 tidak mesti ditulis. Ini kesepakatan umum. Kalau 2 tidak ditulis. Ya, jadi kalau tidak ada bilangan berarti 2 di sini. Sering kan kita lihat akar 5, akar 9 artinya 9, di sini ada angka 2.
Nah, bagaimana kalau misalkan keduanya ini pengen di dalam akar? Maka dalam tanda kurung. Nah, kalau tanda kurung begini, berarti pangkat ini milik dua-duanya. Artinya 5X itu ada dalam akar. 5X pangkat setengah artinya 5X pangkat 1 dalam tanda akar. Mulai ingat lagi ya. Nah, sekarang kita balikan. Kalau begini, X pangkat 2 ditarik akar pangkat 3. Tinggal bacanya sama aja, X pangkat 2, X pangkat 2 per 3 gitu. Ya, jadi angka di sini, ini kan ada notasi akar ya. Di sini cuma sederhana, segitu aja. Bedanya itu aja. Yang ini, berarti 3X 1 per 4. Yang ini, berarti 5 dikali X, kalau tidak ada berapa, tidak angka-angka, berarti cuma 1. Di sini nggak ada tertulis, berarti 2. 5X setengah ini. 5X pangkat setengah. Yang ini, 5X pangkat 1 per 2. Prosesnya dibalik. Ya, sama saja. Jadi, bentuk pangkat, pecahan, dan akar sebetulnya hanya beda di sini aja. Kalau di sini menulis 3-nya di bawah pangkat, kalau ini menulis 3-nya bergeser, dibikin tempat sendiri. Itu prasyarat kedua, insya Allah gampang ya. Nanti juga ketika mengerjakan beberapa soal, langsung mahir lah insya Allah. Prasyarat ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Nah, di sini kita sederhanakan pecahannya. Sederhana itu maksudnya apa? Sederhana itu bilangan di sini dengan bilangan di sini. Nah, bilangan di sini tidak boleh lebih besar dari ini. Karena ini kan pembagian. Kalau 5 dibagi 3 kan masih bisa dibagi gitu maksudnya. Sehingga caranya bagaimana? Ini diubah menjadi bilangan yang persis habis dibagi 3 yang dekat, yaitu 3 kan. Nah, dipecah begini maksudnya. 5 itu kan 3 dengan 2. Seperti itu. Sehingga 3 dibagi 3, 1. Baru yang ini bisa keluar. Nah, ini bisa keluar 1. Dari mana? Akar ya, akar pangkat 3, tulis akar pangkat 3. Angka 4 tidak bisa keluar. Simpan di dalam. X pangkat 3 bisa keluar. Kenapa? Karena 3 dibagi 3 itu 1. Ketika habis dibagi, maka dia langsung bisa bebas. Menebus ya, menebus diri supaya bisa keluar dengan cara ini aja pembagian. Yang ini bisa keluar enggak? Tidak bisa karena ini sudah lebih kecil dari 3. Maka dibiarkan di dalam akar. Ini adalah bentuk sederhana dari bentuk atas. Ini yang dinamakan bentuk sederhana. Menyederhanakan caranya begitu. Yuk kita simak lagi. 7 lebih besar dari 3. Itu berarti belum sederhana. Uraikan supaya habis dibagi 3 itu berapa yang dekat. 6 kan? 6 dibagi 3, 2. Sehingga kita ubah menjadi begini. Sederhananya berarti 5 tidak bisa keluar. X pangkat 6, karena 6 bisa dibagi 3 itu 2, berarti tulis di luar bisa. Yang ini tidak bisa keluar karena sudah lebih kecil, tinggal X saja. Kalau pangkat 1 tidak mesti ditulis. Silakan. Jadi, di sini 2 kan? Ya, 2. 7, bilangan yang terdekat dibagi 2 berapa? 6 ya. Seperti itu. Berarti, nah, di sini 4 bisa keluar nggak? Akar 4 kita sudah tahu 2, maka langsung bisa keluar. Kalau bisa keluar, bisa keluar. 4 itu kan 2 ya, akar 4 itu 2, maka langsung simpan di luar. Begitu. X pangkat 6 bisa keluar nggak? Bisa, karena 6 dibagi 2 itu 3, berarti X pangkat 3. Ini tidak bisa keluar, berarti ini. Jadi bentuk sederhana dari akar 4 X pangkat 7 adalah ini. Yuk, sekarang akar 18 X pangkat 9. Ini pangkat 2 kalau tidak ada. 18, ini bisa sederhana kan? 18 itu 9 kali 2. Kenapa 9 kali 2? Karena saya tahu akar 9 itu 3 gitu. Jadi 18 udah aja 9 kali 2 supaya 3 bisa keluar. 9 bisa keluar. 9 di sini yang habis dibagi 2 itu paling dekat 8. Akar 9 3 berarti 3 bisa keluar. 2 tidak bisa keluar. Ini 8 dibagi 2 4 berarti X pangkat 4 ini tidak bisa keluar. Ini bentuk sederhana.
Silakan nanti disimak ulang lagi lah kalau kurang paham ya. Yuk, kita terapkan sekarang. Contoh 1 masih dalam pecahan, pangkat pecahan. Sekarang sudah bentuk akar. Integral begini dalam bentuk akar. Kita belum tahu bagaimana integral bentuk akar, tapi kita sudah tahu bentuk pecahan. Maka jadikan saja pecahan dulu supaya bisa diaplikasikan pengetahuan tadi. Ya. Akar 9. Di sini X berarti pangkat berapa? Pangkat 7 dibagi 2. Jadi 9X 7/2. Kita ubah jadi pangkat pecahan karena kita tahu bagaimana mengerjakan integral pecahan. Tambah 5, ini X pangkat 3/2. Ditambah 1 dx. Ini sudah menjadi persis seperti contoh 1, yaitu dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, gampang diolahnya, fokus pada pangkat, ingat tambah 1 sekarang. Tambah 1 berarti dijumlahkan saja 9/2. Kemudian balikan di sini, 2/9. Hanya begitu saja. Yang ini sekarang, 5x, tulis dulu 5x, 3 tambah 2, 5. Berarti 5/2. Tulis lagi di sini, balikan. Hanya begitu saja. Kalau konstanta, langsung saja video pertama tambahkan x plus c. Ya. Kalau 1 itu berarti x. Kalau 2 berarti 2x. Kalau 3 berarti 3x, dan seterusnya. Tambah c, ya, seperti itu. Dan ingat, ketika kita menjumlahkan ini dengan 1, ketika kita sudah menjumlahkan, maka otomatis tanda ini tidak boleh lagi ditulis. Ya, efeknya apa? Diakhiri dengan C. Kalau ini pasangannya integral, pasangannya dx. Ya, saya akan ingatkan terus itu, suka lupa. Baik, sederhanakan yang bisa sederhanakan. 9 dengan 9 bisa dicoret, sehingga 2x pangkat 9/2. 5 dengan 5 bisa coret sehingga 2x pangkat 5/2. Tambah x, tambah c. Nah, contoh 1 kan sampai sini. Gampang ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita ubah lagi ke dalam bentuk akar. Kita balikan. Ya. 9/2. Ini berarti pangkatnya pangkat 2 ya, akarnya ya. Berarti 2x begini kan. 2 kan sini kan. Kalau 2 tidak ditulis ya. Kita pecah aja langsung ya. 9/2 itu kan yang paling dekat 8 ya. Jadi 8 dengan 1 kan 9. Supaya gampang. Yang ini juga sama. 5 itu 4 dan 1. Karena 4 itu bisa dibagi 2. Yang ini seperti itu. Sehingga bisa kita keluarkan x pangkat 8. 8 bagi 2 itu 4. Berarti x pangkat 4 akar x. Ini x pangkat 2 akar x. Seperti itu. Ini bentuk sederhana. Paling sederhana. Ya. Sebetulnya dari sini juga bisa. 9 dibagi 2 itu kan 4,5 ya. Berarti 4,5 x-nya. X-nya 4 dan setengah. 5/2 itu 5 dibagi 2 itu kan 2,5. Berarti kalau dikeluarkan menjadi x-nya 2 dan x-nya setengah. Seperti itu. Kalau mau langsung ya. Yuk, yang ini sekarang kita coba. Jadikan dulu pecahan. 14. Ini berarti 5/2 ya. 14 x pangkat 5/2. Yang ini berarti 5 x-nya 3/2. Kemudian ini x-nya pangkat setengah. Sudah pecahan, gampang. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan pangkatnya jadi 7/2. Ketika kita sudah menjumlahkan, berarti tidak boleh lagi kita menyalin tanda integral. Berarti 14 x pangkat 7/2 balikan di sini. Kemudian yang ini pun tambahkan 5/2 balikan 2/5. Yang ini 3/2 balikan 2/3. Sederhanakan yang bisa sederhana. 14 dibagi 7 itu 2. Berarti 2 2 dikali 2 berarti 4. Ya, di sini 2 ya. Berarti 4, mohon maaf ada kesalahan ketik. 4 x pangkat 7/2. Ditambah 2/5 x pangkat 5/2. Ini tidak ada yang bisa sederhanakan lagi. Tidak ada yang bisa kalikan maksudnya. Nah, sekarang kita ubah menjadi bentuk akar. 7/2 berarti akarnya pangkat 2 ya. Yang paling dekat itu adalah 6 kan.
kita ubah menjadi 6 dengan 1. Yang ini pun sama, 5/2 yang bisa dibagi 2 itu paling dekat adalah 4, berarti kita pecah, sisakan 1. Kemudian yang ini pun sama, seperti itu. Ya, 3/2 itu kan 2 ya, mas 1. Sehingga 6 dibagi 2 itu 3, ini 4, maaf, salah ketik. Berarti X pangkat 3 ini dalam tanda akar tetap. Karena udah lebih kecil pangkatnya. Ini 2/5, 4 dibagi 2 itu 2. Berarti X kuadrat X. Ini juga sama, 2/3 X akar X. Plus C jangan lupa. Ya, plus C. Nah, ini adalah bentuk sederhana. Jawaban dari contoh nomor 3. Bagaimana? Mudah bukan? Walaupun ada 3 tahap, tapi insya Allah paham ya, gampang. Kalau mau langsung silakan dari sini, misalkan dari sini ke sini silakan, tidak melalui ini silakan. Misalkan 4 dengan 4 ya. 7 dibagi 2 itu kan 3,5. Berarti X-nya itu 3 dan X itu setengah. 5/2 itu 2,5, berarti X yang 1 2, yang 1 X-nya pangkat setengah. 3/2 itu 1,5, berarti yang 1 X-nya pangkat 1, yang 1 lagi setengah. Demikian. Contoh 4. Nah, ini agak beda dengan yang barusan. Yang barusan itu langsung, sekarang dibalik. Di sini tidak bentuk sederhana, tapi X kuadrat dengan akar X. Harus dikalikan dulu atau digabungkan dulu menjadi pangkat pecahan. Tapi kita sudah tahu, ini artinya X-nya 2, ini X-nya setengah. 2 ditambah setengah, kita sudah tahu kan gini. Sama saja dengan begini, 2 tambah setengah itu bisa saja begini. Ini kali 2, ini tambah 1. Begitu. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5/2. Ya, ingat ya, di dalam pecahan campuran. Sama saja mengerjakannya. 2,5 itu adalah 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Berarti 5/2. 21 X pangkat 5/2. Begitu. Yang ini min 10 X setengah. Jadi 1/2. 1/2 kita sudah tahu 3/2 kan? 1 kali 2 itu 2, ditambah 1 jadi 3. Sehingga 1/2 itu sama dengan 3/2. Yang ini sudah dalam bentuk pecahan. Ya, ini bedanya dengan contoh 3. Ini ada yang harus digabung dulu. Tapi kita sudah tahu lah, ini 2,5 itu 5/2, ini 1/2 itu berarti 3/2. Setelah ini langkahnya sama saja. Ya, untuk mempertebal ya memori ya, di dalam otak kita ulangi-ulang terus. Yuk, 21 X tambahkan 7/2. Dibalik di sini 2/7. Ketika sudah menambahkan, tidak boleh ada integral lagi. Tidak boleh ada notasi integral lagi. Yang ini, min 10X, 3/2, berarti tambahkan jadi 5/2. Balikan di sini jadi 2/5. Ini pun sama, 5/3 di sini jadi 3/5. Sederhanakan yang bisa, 21 dibagi 7 itu 3. Ya. Jadi 3 kali 2 itu 6. Ini kan 3 ya. 2 kali 3 itu 6. Seperti itu. Kemudian ini 10 dibagi 5 juga bisa 2. Berarti 2 kali 2, 4. Yang ini habis ya 5-nya. Jadi 3X 5/3 tambah C. Sudah pangkat pecahan hasilnya. Tinggal finishing kita ubah menjadi bentuk pangkat. Bentuk akar, maaf. 6, ini X, 7/2, sudah biasa begini ya. Min 4, 5/2, 5 dibagi 2, itu yang paling dekat adalah 4 ya. Seperti itu. 5 dibagi 3, yang paling dekat itu 3. Sisanya 2. Ininya pangkat 3. Ingat, kalau di sini per 2, maka nggak perlu ditulis. Tapi kalau di sini per 3, maka ditulis di sini. Ingat itu. Tambah C. Yuk, 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 akar X. 4 dibagi 2 itu 2, berarti X kuadrat akar X. Nah, ini pembaginya 3. 3 dibagi 3, 1, berarti tambah 3X. Di sini X kuadrat selalu harus ditulis akar pangkat 3. Plus C. Ini jawabannya. Mari kita kerjakan.
kita ubah dulu jadi pangkat pecahan biasa, sehingga integral dari 7 X pangkat 2/5. Nah, di sini pembaginya atau akar pangkatnya sudah tidak 2 lagi ya, tapi ada. Di sini 5. Kemudian yang ini pun 3. Nah, di sini masih harus kita operasikan dulu. Artinya apa ini? Berarti 3, 1/3. Kalau belum bisa, dikotet saja sedikit, 3 1/3. 3 kali 3, 9. Tambahkan 1, 10. Berarti yang ini, bentuk ini diubah menjadi X pangkat 10/3. Yang ini pangkat 2 ya, jadi 4,5. 4,5 itu adalah 9/2. Seperti itu. Setelah pangkat pecahan, langsung kita eksekusi. 2/5 dijumlahkan berarti 7/5. Seperti itu. Kemudian balikan di sini 5/7. Yang ini 10/3 tambahkan 13/3, di sini balikan 3/13. Yang ini 9 dengan 2, 11/2, kemudian balikan. Plus C jangan lupa. Sederhanakan yang bisa, 7 dengan 7 habis jadi 5. X pangkat 7/5. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ini 3/13, ini 13 akar pangkat 3. Min 2, ini 33 dibagi 11, 2 ya. 33 dibagi 11 itu 3. 2 kali 3, 6. X pangkat 11, di sini akar pangkat 2 plus C. Ya. Sederhanakan, ini 7 masih bisa dibagi 5, berarti begini, diurai 5 dengan 2, karena 5 yang paling dekat bisa dibagi 5. Kemudian 13 yang dekat bisa dibagi 3 adalah 9. Oh maaf, 12 maksudnya ya. Karena 12 dibagi 3 kan 4 ya. Kemudian 11 dibagi 2 yang paling dekat adalah 10. Ya. Begitu. Plus C. Plus C. Di sini 5 dibagi 5, 1. Berarti X pangkat 1 yang keluar. X pangkat 2 diam, dan ini disalin ulang akar pangkat 5-nya. Kalau soal per 5, berarti hasil akhir juga pasti begitu. 3/13, di sini 12 dibagi 3 adalah 4, seperti itu. Dan akar X di sini tetap di dalam tanda akar. Ingat, asalnya 3, berarti pangkatnya juga 3. Asal soal kan begini, 3. Selalu konsisten di akhir. Itu harus mengecek jawaban ya, nanti di akhir. Kemudian yang ini, 10 dibagi 2 adalah 5, berarti min 6X pangkat 5 akar X plus C. Jangan lupa plus C. Demikian. Kalau mau langsung, ya dari sini ke sini, kalau bisa silakan saja. Ya, kalau bisa silakan saja. 7 dibagi 5 itu 1, 2/5. Berarti di sini 1, di sini 2/5. Begitu. 13 dibagi 3 itu adalah 4, sisa 1. 4, sisanya 1. Begitu. 11 dibagi 2 itu adalah 5, tapi bersisa 1. Berarti 5, tapi bersisa 1. Silakan saja kalau dari langkah ini mau langsung ke sini. Itu dipersilahkan. Ya. Kalau detailnya udah saya uraikan di sini. 7 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1, tapi sisa 2. Berarti 1, sisa 2. Kalau sisa itu namanya sisa berarti dalam akar. Cuman ingat kalau per 5 berarti di sini 5. Kalau per 3 di sini 3. Kalau di sini 2 tidak usah ditulis apapun. Ya. Nomor 6. Ini variasi soal saja ya. Di sini harus dikalikan dulu, berarti akar X dikalikan X pangkat 3. Berarti begini. X pangkat 3 akar X. Akar X pun harus dikalikan min 2. Jadi min 2 akar X. Ya. Awalnya saja kesininya tidak berbeda dengan contoh yang sudah kita kerjakan. X pangkat 3 dengan X akar X berarti 3,5 kan? 3,5 itu kita sudah tahu 7/2. Seperti itu.
Ini min 2,5. Min 2 X pangkat setengah. 7/2 jumlahkan. Ini jumlahkan juga. 3/2 balikan di situ. Ya, hanya seperti itu saja. Setelah kita menjumlahkan ini, tambahkan C di akhir. Nah, ketika muncul C, ya, baru kita bisa menyederhanakan. Karena ini berarti sudah langkah akhir, tinggal mengubah bentuk saja. Kalau mau langsung, silahkan. Kita detailnya dulu. 2/9, X pangkat 9/2 kan? 9 itu berarti 8 dengan 1 kita pecah supaya bisa dibagi 2. Ini pun sama seperti itu. Sehingga 2/9, X pangkat 4, akar X, min 4/3, X, akar X plus C. Kalau mau langsung, 9 dibagi 2 itu adalah 4. Tapi sisa 1, berarti 4. Tapi sisa 1, sisa itu dalam akar. Seperti itu. 3/2 itu 1,5. Ya, 3/2 itu 1,5. Berarti 1,5. Begitu. Tentu saja setelah ini dikalikan ya. 2 kali 2 kan 4. 4/3. Demikian. Soal nomor 7. Ini juga sama, awalnya saja yang berbeda, padahal setelah diolah langkah awal akan menjadi bentuk yang sudah kita kenal. Langsung saja, akar X dikalikan X kuadrat, langsung dikalikan juga ini, ya, kali pelangi ya. Berarti X kuadrat akar X di sini, kemudian akar X dikalikan min 2 akar X, jadi min 2X. Ingat, SMP pun kalian sudah belajar, kalau akar X dikalikan akar X, maka akarnya otomatis hilang. Ya, akarnya otomatis hilang. Asalnya dari mana sih? Ini kan setengah ya, setengah ditambah setengah, ya. Kalau dikalikan kan pangkatnya ditambah ya. Setengah tambah setengah kan 1. Maka itu jadi pangkat 1, akarnya hilang gitu. Ya. Ingat kalau akar dengan akar yang persis sama, akarnya langsung hilang. Kemudian yang ini 1 dikali X kuadrat, kemudian 1 dikali min 2X, min 2 akar X. Ya. Nah, ini kan sudah dikenal ini, seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita gabungkan dulu X kuadrat akar X. Berarti X-nya itu 2,5. 2,5 itu 5/2. 2,5 itu 5/2, berarti X pangkat 5/2. Min 2X, ini X kuadrat, ini min 2X pangkat setengah. Sudah ke dalam bentuk pangkat bulat dan pangkat pecahan. Ya. Sengaja dibeginikan supaya jangan lupa yang bulat. 5/2 dijumlahkan jadi 7/2, kemudian balikan di sini. Dikurangi, ini X-nya 1 kan, tambah 1 berarti 2, kemudian salin ulang di bawah. 2 tambah 1, 3 berarti kan, berarti 3 ditulis lalu salin ulang di bawah. Yang ini setengah, ditambahkan dulu, 1 tambah 2 itu 3, jadi 3/2, kemudian dibalik di depan. Jadi 2/3, plus C. Nah, ketika udah plus C, ketika sudah menjumlahkan, tidak boleh ditulis lagi tanda nilai integral. Muncul C, tidak boleh ada muncul ini. Ini pasangannya selalu dengan DX. Sederhanakan yang bisa sederhana. 2/7, yang ini 3,5 langsung, bisa kan? Ya. Yang ini 2 dibagi 2 itu 1, min X kuadrat. Yang ini 1/3 X pangkat 3. Yang ini 2 dikali 2, 4. Berarti min 4/3, 1. 3/2 itu adalah 1,5. Berarti min 4/3, 1,5. Plus C. Itu kalau mau langsung. Ya. Nomor terakhir, contoh 8. Ini kuadrat. Sama saja, kuadrat kan begitu. Kalikan aja. X dikali X, X kuadrat, X akar X. Ini kalau perkalian ini kan satu suku ya. Masing-masing aja bisa. Jadi, seperti itu, kalikan biasa. 1,5 dengan 1,5. Kalau dikalikan, kalau dalam pangkat dijumlah ya. 1,5 ditambah 1,5. Jadi 3 kan? Berarti X pangkat 3. Begitu. Ini 1,5 ditambahkan 1,5. Berarti 3. 1 tambah 1, 2. Setengah tambah setengah, 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Kemudian yang ini 1,5
dikalikan min 3, berarti min 3 1/2. Min 3x akar x. Kemudian min 3 dikali x akar x ini. Kemudian min 3 kali min 3 plus 9. Nyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, ini sudah. Kemudian yang ini berarti min 3x dengan min 3x akar x, min 3x akar x, ini kan sama ya. Ini kan persis sama, berarti bisa kita gabung. Ya. Misalkan begini, ada 3 ayam dengan 3 ayam, berarti 6 ayam kan. Ini juga sama, x akar x. Di sininya tinggal dijumlahkan saja. Min 3 dengan min 3 jadi min 6. Jadi min 6 x akar x. Itu, karena ini sama persis. X akar x dengan x akar x berarti bisa digabung angka depannya. Jadi min 6. Itu penyederhanaannya. Ya. Kita munculkan dalam bentuk pangkat, berarti x pangkat 3/2 plus 9. Tinggal eksekusi, pangkat tambah 1, berarti 4. Di sininya 1/4. Di sini 3/2 itu 5/2, dibalikan 2/5. Yang ini 9, konstanta, tinggal tambahkan x saja. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Yang ini jadi min 12/5. 5/2 itu adalah 2,5, langsung saja kita tulis. Kemudian 9x itu adalah 9x saja. Seperti itu jawabannya. Untuk memastikan kalian paham, silahkan di pause dulu, disalin. Ada 8 latihan yang perlu kalian kerjakan. Ini nomor 1 sampai 5, silahkan di pause. Kemudian kunci jawabannya disalin. Dipastikan jawaban kalian sama dengan kunci jawaban ini. Ya, tolong komentar kalau bisa saja saya salah ketik ya. Kadang-kadang saya salah ketik begitu. Silakan sebelum dikumpulkan ke guru, pastikan dulu sama kunci jawabannya. Selamat belajar.